Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid Rashidin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam B, semester 5. Di sini saya akan membahas tentang definisi komunikasi massa. Marilah kita membahas tentang apa sih definisi komunikasi massa itu. Komunikasi massa menurut Palapa, komunikasi massa merupakan pernyataan manusia yang ditunjukkan kepada massa, seperti jurnalistik, public relation, publicity, dan komunikasi internasional. Sedangkan menurut Bittner, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang atau masyarakat banyak. Masuklah kita ke ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama, ciri-ciri komunikasi massa itu ditunjukkan ke khalayak yang luas, heterogen, dan tersebar. Yang kedua, ciri-cirinya itu bersifat umum, bukan perorangan. Yang ketiga, penyampaian pesan berjalan secara cepat dan mampu menjangkau khalayak yang luas atau masyarakat yang banyak. Yang keempat, penyampaian pesan cenderung satu arah. Dan yang kelima, kegiatan komunikasi dilakukan secara terencana, terjadwal, dan terorganisir. Yang keenam, kegiatan komunikasi massa dilakukan secara berkala. Dan yang terakhir, isi pesan mencakup berbagai aspek kehidupan. Masuklah kita ke ruang lingkup komunikasi massa. Ruang lingkup komunikasi massa itu yang pertama ialah surat kabar, yang kedua majalah, yang ketiga radio, yang keempat televisi, dan yang kelima film. Masuklah kita ke elemen komponen komunikasi massa. Ada beberapa elemen atau komponen komunikasi massa. Yang pertama itu komunikator, atau orang yang membawakan informasi atau yang menyampaikan informasi. Yang kedua itu pesan. Pesan atau informasi yang disampaikan media massa diusahakan bersifat objektif, aktual, lengkap, dan seimbang. Yang ketiga ialah media. Media yang dimaksud ialah media yang memiliki ciri khas dan mempunyai kemampuan untuk memikat perhatian khalayak secara serempak dan serentak. Yang keempat ialah khalayak. Khalayak yang dituju itu ialah massa atau sejumlah orang yang besar atau masyarakat yang luas. Yang kelima yaitu filter. Dalam komunikasi massa, pesan yang disampaikan media pada umumnya ditunjukkan kepada massa yang amat heterogen. Yang terakhir yaitu umpan balik. Secara berlangsungnya komunikasi biasanya diiringi dengan hasil, dan melalui hasil tersebut sangat memungkinkan terjadinya arus balik atau umpan balik. Selanjutnya masuklah kita ke fungsi komunikasi massa. Fungsi komunikasi massa menurut Ardianto yaitu yang pertama sebagai fungsi pengawasan, yang kedua sebagai fungsi penafsiran, yang ketiga sebagai fungsi pertalian, yang keempat fungsi penyebaran nilai-nilai, dan yang terakhir menurut Ardianto fungsi komunikasi massa itu ialah fungsi hiburan. Masuklah kita fungsi komunikasi massa bagi individu. Yang pertama itu sebagai pengawasan atau pencarian diri. Yang kedua sebagai fungsi pengembangan diri. Dan yang ketiga sebagai fungsi fasilitasi dalam berhubungan sosial. Yang keempat, fungsi komunikasi massa itu sebagai substitusi atau pergantian dalam hubungan sosial. Yang kelima, menegakkan emosi atau afeksi. Yang keenam, fungsinya itu sebagai secara pelarian dari ketegangan dan keterasingan. Yang terakhir itu fungsi komunikasi massa itu yaitu bagian dari kehidupan ritual rutin. Masuklah kita ke fungsi transmisi budaya. Fungsi transmisi budaya merupakan kegiatan pengiriman atau penyebaran pesan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi kekuasaan dan kekuatan
represif. Komunikasi massa dapat memberikan informasi yang bijak dan sesuai fakta untuk menghadang informasi-informasi yang nyeleneh atau informasi-informasi yang salah. Yang terakhir, fungsi komunikasi massa itu sebagai fungsi menggugat. Fungsi menggugat itu dimaksudkan sebatas hubungan terikotomi, yakni antara pemerintah, pers, dan masyarakat. Dalam hal ini, secara ideal, ketiga komponen ini secara idealnya ketiga komponen ini secara bersama-sama seiring saling memberikan kontribusi yang positif. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.